kitab Imam Fadil Salim bin Sabil Al-Khadami ala matn Imam Syafi'i wa bihi ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahilladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi al-ada afdalut ta'at wa iktasaba ala sa'adat wa asyhadu la ilaha illallah mustafa bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul makhluqat sallallahu wa sallama wa ala alihi wa sahbihi jama'an ya rasul. Salatu wa salaman da'imaini madukul arda was samawati wal ba'du laqad Allahu ta'ala bi kitabihi al-azim nasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu ladzalika lasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya Allah hidayata maqsudi wa ridha rahmatullahi wa adli mahabbataka wa rifatika la hadratin nabi syafa'ati rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi barakati al-fatihatul qabul. Subhana hadrati ikhwani wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin musaddiqin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikati muqarrabin ila rabbika wa israfil wa idra'il alaihi salam wa khususan ta'alluqan bi babladi wa al-fatihatul qabul wa khususan al-qabul jami'an musalla al-bab al-qubul minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa abaana Allahumma billah wa ummahatina khususan Allahumma billah wa ajdadina wa jaddatina wa asatidatina wa lizawjatina wa liman istamana qabuna bisababi wa li'adli. Allahumma qul lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waghfir lahum khafi bisabahum wa jami'an jamahum. Allahumma ya rahmat wal maghfirat ala ahlil qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bi barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Fatihah. Selanjutnya seperti biasa kita mengkhususkan diri khusus untuk para pewakil, khususnya yang adanya adalah keluarga yang telah mewakafkan di tanah, wakafkan harta di tempat ini dari awal sampai kemudian, dari yang jauh yang dekat, dari yang laki-laki yang perempuan, dari seorang atau dari orang banyak, dari pribadi atau dari perusahaan yang telah kita nikmati dan kita makmurkan tempat ini, yang masih ada orang ataupun yang telah tiada, senantiasa dalam lindungan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilahnya Fatihah Allah jadikan umur kita dengan umur yang senantiasa taat kepada Allah, jauh dari segala perbuatan dosa dan maksiat, sehingga saling membawa manfaat di antara kita untuk meraih keselamatan dunia sampai akhirat kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Dan Allah perkenankan kepada kita semua, Rasul diberikan kesempatan untuk kita semua diakui sebagai umatul wasatan, umat yang senantiasa berada dalam lindungan Allah dan mentaati perlindungan kehidupan untuk Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihatul Qabul. Kita berdoa dan mendoakan bagi kita atau mungkin saudara keluarga kita di antara kita yang kurang sehat jasmani ataupun kurang
sehat rohani, yang dirawat ataupun yang tidak, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, penyakit berat, penyakit ringan. Wasilahnya Fatihah bagi mereka semua, Allah angkat segala penyakitnya, Allah tambahkan kesehatan dan ditambahkan segala ketaatannya. Al-Fatihatul Qabul. Yang kurang sehat hati kita, masih ada sikap sifat kiri dan ujub liya taqarrub sum'ah namimah kita mohon kepada Allah, Allah bersihkan segala hal yang demikian sehingga hati kita dalam hati yang memiliki kesucian jiwa, kebersihan raga untuk menjemput ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatihi syai'illah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana wa liwalidayna. Amin. Baca selanjutnya kita bermohon kepada Allah dalam segala kasar kita, ikhtiar kita, usaha kita, apapun yang kita kerjakan, Allah tambahkan kemudahan dari segala kesusahan, Allah lapangkan dari segala kesempitan, Allah cukupkan dari segala kebutuhan, Allah jadikan senantiasa kita mensyukuri segala nikmat Allah, dan Allah jadikan usaha kita dalam beribadah dan kita selalu berniat untuk menjemput rezeki yang berkah bekal ibadah dan dakwah. Kita bermohon kepada Allah, berarti Allah jadikan keluarga yang sehat, afiat, kokoh kuat dalam akidah, taat dalam beribadah, keturunan yang soleh dan soleha, dan harapan utama kita ketika wafat semua kita muslimin muslimat al masyriq wal maghrib senantiasa husnul khatimah bi barakatihi wa karamatihi syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana wa liwalidayna. Amin. Kita bermohon kepada Allah wasilah ta'lim ini, Allah jadikan tambah ilmu dan tambah mudah untuk mengamalkan dari segala ilmu yang kita dapat. Allah lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi tangga kita, sahabat dari kerabat kita yang senang ataupun yang tidak kepada kita. Senantiasa Allah lindungi dan Allah kumpulkan kembali kepada kita semua dengan rahmat Allah dan ridhonya, terutama di akhirat kala kita berkumpul kembali dengan kedua orang tua kita, bapak ibu mertua, guru-guru, sahabat karib di antara kita, khususnya umumnya muslimin muslimat al masyriq wal maghrib senantiasa menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatihi al-Fatihatul Qabul. Kita berdoa untuk bangsa dan kita berdoa untuk saudara, keluarga, handetolan, karib, kerabat di antara kita yang pernah sedang dan akan berbuat baik kepada kita, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan akhlak serta dengan doanya. Bagi mereka semua apapun yang dilakukan Allah catat tambah amal soleh buat mereka semua, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Yang telah tiada Allah tambahkan kenikmatan di alam barzahnya, Allah berikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala kuburnya. Bagi yang masih ada tambah keberkahan, kesehatan, keberkahan dalam nikmat iman Islam sehingga menjadi saling membawa manfaat berguna bagi agama, nusa dan bangsa untuk menjemput dan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alul ijabah bi barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, bersyukur pada Allah. Malam hari sudah berada di malam yang kelima, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, besok tanggal 5 bulan Muharram.
kita banyakkan diem-diem kata orang kampung kita mah. Lain dengan tahun miladiah, hingar-bingarnya luar biasa. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan kita awal membaca awal akhir tahun, dan insya Allah kita akan terbiasa dan membiasakan hal yang demikian. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Kita membiasakan yang terbaik, maka akan terasa kita tambah tahun, tambah usia, hakikatnya tambah dekat dengan kematian, tambah dekat dengan kuburan, tambah dekat dengan sakaratul maut. Maka ketika orang banyak mengingat umur, tujuannya untuk mensyukuri nikmat, dan ketika itu pula dihitung tuh umurnya berapa tahun udah taat sama Allah, berapa tahun banyaknya kita melanggar aturan Allah. Dan kita bermohon dengan pindahnya umur, pindahnya usia, pindah nilai umur, pindah nilai tahun, hakikatnya Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbaharui jiwa. Harapan utama untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang menjaga sering salawat masalam senantiasa Allah tambah limpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah harapan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya mujibas salihin. Bapak jamaah dirahmati Allah, para subuh, para bin subuh, dan jamaah yang insyaallah dalam kemuliaan dan dimuliakan Allah. Ini harusnya minggu pertama ini kan minggu pertama di tahun bulan Hijriah, kita bahas tentang ibadah, tentang fikih. Nah, saya buka begini, apa melanjutin Riyadhus Shalihin tentang bab khauf, ar-raja bainal khauf war raja, di kumpulan orang yang takut dan kumpulan orang-orang yang penuh harap kepada Allah. Mana yang harus kita bahas di malam ini? Saya nawarin dulu masalahnya bab ini di bagian fikih, bagian tentang haid. Bapak juga harus tahu ketika nanti istrinya berapa lama haidnya. Kita juga walaupun laki-laki nggak pernah haid, nggak pernah mens, paling mencret laki-laki mah. Banyak bapak-bapak yang harus tahu juga. Karena ini saya tanyakan dulu nih, mau yang mana? Apa sesuai dengan jadwal? Apa memang kita terusin masalah muamalah? Kita Riyadhus Shalihin biar kita nyaman gitu membahasnya. Yang mana nih? Sesuai jadwal apa yang terusin dulu? Jawab dong. Nanti saya kalau nyobain kopi gak diminum berarti nggak doyan kopi. Nah, saya kan mau kopi doyan juga, jadi saya masih panas tapi tunggu dulu. Ya, jadi jangan sampai saya nyungguhin tapi nggak dimakan gitu. Artinya ketika kita membahas untuk bahasan seolah-olah yang membawakan itu adalah memaksakan. Kita tidak ada di situ, tidak ada paksaan. Sama-sama belajar, dan tidak niat saya mengajarkan Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana tua-tua. Ya rutin aja. Maka pada sesuai jadwal. Ya sesuai jadwal. Ya alhamdulillah. Doain biar saya bisa nih, karena nggak sempat baca-baca dari sore ini. Cuma buka-buka doang, diajak canda dulu sama anak cucu, dan alhamdulillah. Nah, sekarang kita bab yang kita kaji adalah tentang fikih. Ingat dalam sabda Rasul, may yuridillaha bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, Allah mudahkan memahami ilmu agama. Nah, ini ketika kita sulit memahami ilmu agama. Dulu saya pernah belajar di anak, terus belajar lagi kalimat ingin ada tolibin kan banyak membahas tentang perempuan. Buat apaan itu? Ternyata manfaatnya sekarang terasa itu. Kita orang laki-laki gitu. Ya Allah ya Rabbi. Tapi begitu dibahas, di situ kita rasa. Ketika istri kita kurang paham ilmu agama, kita wajib suami mengajarkannya. Tidak mampu kita untuk mengajarkan mereka, kita suruh kepada tempat-tempat tersebut yang memang dipercayakan oleh kita, yang tidak menimbulkan fitnah. Ya, jangan sampai kejadian hal yang demikian. Maka pagi ini kita kaji, kita pelajari, kita bahas insya Allah menjadi ilmu. Paslon ini pasal fi bayani qadaril haidi wa ma yadhkuru ma'ahu. Bab yang menjelaskan tentang kebiasaan yang Allah berikan kepada setiap insan yang bernama manusia tentang haid. Wa amma hikmahu faqad taqdimu. Yang paling utama kita ambil sungguh dari hikmahnya itu, yang pertama taqdimu, didahulukan untuk apa nih kita pahami? Aqulul haid.
sedikit-sedikitnya haid. Zamanun maknanya adalah zaman atau waktu. Terus tahu jangan sampai kita dibawa nama istri kita nih. Pak, sini Pak dikit Pak, masih si haid Pak, belum sih. Nah itu jangan sampai nih, sampai dibohongin. Kita kalau Pak, jadi kita tahu di situ tuh. Nanti ada haid, ada nifas, ada wilada. Kita harus tahu kita di situ. Kita padahal nungguin lama-lama bilang istri kita alasannya masih Bang belum bersih, padahal mah nggak melayani dosa gitu. Hati gitu ya. Tujuannya kita harus tahu nih supaya kita di situ bukan saya menurui, sama-sama kita belajar rugi kita laki-laki nih. Apa mananya akul haid? Mana zaman sedikit-sedikit setidak-tidaknya orang haid bagi kaum perempuan zaman adalah zaman waktu yang dia lalui yauman wa lailatan, sehari semalam. Sehari semalam dia keluar darah, dalam qada darahnya nan haid, qada rumah, dan bagi siapa yang memiliki kuasa di dalamnya mutas sholat dan sudah beres itu, maka wajib dia sholat. Batasan waktu haid itu batasan maksimal 3 waktu sholat. Kita ingatkan nama istri kita, ketika 3 waktu sholat dia tidak keluar lagi darah haid itu, maka waktu sholat yang tadi dia lewati harus diqadha biar sempurna hidup dalam ibadah. Kita tanya, ketika istri kita lagi haid, kamu berapa lama akan keluar? Misalnya mak atau gua atau siapalah panggilan istri kita. Yang penting jangan suka manggil nama ya. Entah kita dekat, manggil nama. Misalnya Maisaro, Sarah, nah itu benar begitu. Lakinya baru Din, kacau urusan. Orang yang suka menyebut nama itu termasuk orang yang marah. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha sekali-kalinya bilang menyebut asma beliau Muhammad, ketika beliau mendengarkan cerita tentang keistimewaan perjuangan Siti Khadijah. Diceritain sama Nabi kita. Rupanya orang perempuan jangankan macam kita ya, istri Nabi aja masih ada marah, apalagi macam istri kita. Begitu diceritakan tentang keistimewaan perjuangan bagi Rasulullah ceritakan kepada Siti Aisyah tentang kehebatan Siti Khadijah, beliau berucap, ya Muhammad, cukup kalau bahasa kita sekali-kalinya. Jadi ketika itu padahal intonasinya kalem, ya Muhammad kalau bahasa khalas, selesai, cukup, selesai, segitu gitu ya. Kan tidak sedikit di antara kita yang manggil istri menyebut nama, yang manggil suami nyebut nama, tambah lagi lu gua, astagfirullahaladzim, gimana anaknya gitu. Memang kita kadang kebiasaan kayak enak aja merasa berdekat gitu. Tapi ketika kita arah ke nilai-nilai pembelajaran, nilai kepada pendidikan, arah kepada akhlak, sangat amat jauh kalau kita buka dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Nah, jadi ketika orang perempuan manggil nama, istri menanggil nama suami, suami menanggil nama istri, itu posisi dalam ilmu bermunakahah tentang pernikahan, posisi orang marah. Walaupun kita nggak ngomel, makanya kan naik darling, makanya Rasulullah memanggil Siti Aisyah kan ya Fumairah, ya yang kemerah-merahan, sanjungan bahasa Arab lainnya, murahaba, saling merayu, jangan pernah mencaci, memaki, sehebat apapun kesalahan itu adalah pasangan hidup kita untuk saling membangun. Daripada kita ngomel, apalagi kedengaran nama anak kita, ya Allah, rumah tangga hati-hati. Sehebat apapun kemarahan, jangan sampai tahu permasalahan rumah tangga kita sama anak cucu kita. Hindarkan itu. Apalagi piring terbang, gelas melayang, begitu minum besok ada gelas salah siapa. Repot juga. Begitu besok makan piringnya pecah, salah siapa dibanting-bantingin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arba'u wa ishruna, dan yang memiliki hukum sholat itu yang pada umumnya adalah dia orang yang memiliki kesempatan untuk beribadah. Arba'u wa ishruna, ada 24 hari ini saatan waktu. Falikailatu wa kullu sa'atul 15, dan pada umumnya juga banyak yang mendapatkan hal yang demikian yang berkaitan dengan itu adalah sebanyak 25 hari dalam kesuciannya. Maka lanjutlah wa ghalituhu, dan ghalib atau kebiasaannya orang haid itu sita au sab'a, antara 6 atau 7 hari. Jadi jika istri kita, orang rumah kita 6 hari, 7 hari dia udah tanya, jangan dibiarin.
Karena ketika dia meninggalkan sholat, kita masa bodoh dengan keadaan istri kita, kita suami yang tanggung jawab dosanya di akhirat kelak. Jangan bukan sekedar hanya tahu kita, bukan. Ketika diingatkan, nah kembali ke tadi, ketika 3 waktu dia sholat sudah ketahuan bersih, dalam hal tidak ada yang keluar lagi itu darah haid, maka sholat yang tadi misalnya dia maghrib tidak keluar, isya tidak keluar, subuh tidak keluar, nah menjelang subuh ataupun subuh siang dia mandi. Nah yang 3 waktu itu fardhu, sekalipun dalam ilmu hakikat, dalam ilmu fikih tidak diwajibkan, tapi untuk kesempurnaan ibadah bagi seorang istri kerjakan. Karena dalam sholat la qada illa sholat, tidak ada qada, tidak ada pengganti dalam sholat kecuali anau, ketiduran, tidak sengaja tidur bangun subuh isya 12. Nah kalau itu terus lagi yang keduanya kita lihat lagi harus apa? Yang kedua setelahnya anau anisyan, lupa dan terus sering kita bahas masalah ini. Jadi kalau mau sholat lupa aja terus, karena hukum dia orang lupa terus orang apa itu? Orang gila. Balik lagi jadi sedikit dan segalanya kebiasaannya. Maka orang yang memiliki kebiasaannya haidnya 6 atau 7 hari minal ayyami bilayaliha, maka tidak ada hal yang lain selain daripada hari tersebut. Wa illam tatasalla, dan ketika masih 6 hari dan 7 hari setelah itu maka tidak wajib sholat. Tidak ada ma'a ketika masih keluar darah, sekalipun kebiasaannya 6 hari atau sampai 7 hari. Nanti keterusannya ada bahasan selanjutnya. Walakin balighu majmu'aha, dan ketika dia sekalipun dia sudah sampai kepada kebiasaan tadi, qadara yauma wa lailatan, ketika dia datang sampai ke sehari atau semalam terakhir dia masih keluar darah juga, ternyata itu hitungannya masih hitungan apa? Hitungan wa aksaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha, masuk ke dirinya. Jadi ketika sampai 6 hari, 7 hari dia masih sudah keluar darah, sampai 8 hari masih juga. Karena apa? Wa aksaruhu sebanyak-banyaknya orang haid adalah khamsata asyara yauman bilayaliha, sebanyak-banyaknya adalah 15 hari 15 malam selain daripada itu. Jadi ketika 15 hari 15 malam masih keluar darah, dari masuk ke 16 itu udah bukan darah haid lagi. Kondisikan harus sudah mandi, dan ketika khawatir itu darah keluar, maka saat darah itu diposisikan dalam waktu sholat, usahakan, kalau kita bahasa sekarang pada pembalutnya, diperbalut, yang penting tidak keluar dari dada kita, ada penghalang di situ. Boleh. Tapi ketika tahu itu darah keluar, lalu kita ragu dalam sholat, itu maka darah kan najis hukumnya, maka boleh kita ambil air wudhu lagi, batalkan sholat, diulang sholat kita. Kalau memang yakin ada yang terasa yang keluar, karena saya nggak pernah ngerasain kayak begitu sih. Orang perempuan tanya itu kan cerita orang perempuan, jadi perbandingan juga ngobrol, kayak begitu kita perhatiin. Gitu. Ternyata Imam Syafi'i untuk menentukan kebiasaan orang perempuan haidnya itu biasanya paling sedikit berapa, paling banyak berapa, di masa sucinya di berapa, subhanallah, tidak kurang dari 7 tahun beliau mengadakan kalau penelitian riset, mengadakan riset. Setiap orang perempuan ditanya, ada orang yang lewat, assalamualaikum ya akhti, bertanya, kamu lagi haid? Tidak ya Tuhan, bertanya lagi terus 7 tahun. Makanya kalau bisa sampai beliau mendapat kesimpulan paling sedikit 1 hari 1 malam, kebiasaan pada umumnya 6 hari sampai 7 hari 7 malam, sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Ini punya kesimpulan penelitiannya nggak tahu 7 tahun dalam suatu riwayat. Setiap hari yang ditanya sama perempuan tidak kurang dari 150 perempuan yang ditanya sehari selama 7 tahun. Siang, pagi, malam, seorang perempuan lewat ditanya, tapi tanya bukan I love you, tanya kayak itu tanyanya bagaimana kondisi dalam sehat, tanya satu duanya dalam suci atau dalam masa haid, ketika haid tanya beberapa hari, bahas seperti itu. Kita pernah nggak riset tentang agama? Maksudnya itu lebih meyakinkan keilmuan kita. Ya kita mah tinggal kadang-kadang begini, subhanallah, adanya kitab yang harus ilmu beliau. Ketika kita mau baca, kita mau dengarkan, mempelajari, maka kita berusaha untuk mempelajari hal yang demikian.
Lanjut lagi jamaah dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selama haid, orang perempuan itu baiklah tusalli, tidak wajib sholat. Hebatnya itu perempuan. Jadi ada masa istirahatnya. Tapi puasa wajib diqadha. Laki-laki nggak ada istilah berhenti sholat. Makanya orang laki-laki nggak sholat, tanya dia, orang Islam bukan? Islam mungkin dia lagi haid. Ini laki-laki kan? yang nggak sholat mah gak haid, gak main. Laki-laki kan nggak pernah main, paling mencret gitu, bukan panas-panas, pedas-pedas gitu. Jadi ini harus kita ketahui karena ini bagian keilmuan. Jangan sampai kita masuk bodoh, apalagi kepada anak-anak kita. Terus saya terinspirasi dan termotivasi juga mempelajari hal seperti ini karena anak saya banyak perempuan. Ketika saya bantu, masya Allah, tanggung jawab kita berat banget sama anak, sama istri kita ketika tidak mengajarkan. Apalagi adab saat mereka itu haid. Saat haid kan perlu kali-kali kita bahas nih. Saya sampaikan juga di kaum ibu. Kita anggap enteng. Imam Syafi'i yang hati-hati dalam beribadah itu sangat hati-hati. Saat haid bahkan orang perempuan itu nggak bisa bebas bergaul seperti mana sehari-hari, dalam arti komunikasi dengan orang. Kenapa? Posisi dia dalam keadaan najis secara jasadiah, dalam keadaan kotor, bukan berarti najis seperti najisnya anjing dan babi. Najis dalam keadaan posisi badan dia itu dalam keadaan kotor, berhadas bagi kaum perempuan. Sekarang mana ada bedanya? Apalagi di televisi di mana-mana diiklanin namanya pembalut. Bagaimanapun dulu ketika diiklanin asumsinya mana pemikiran manusia. Yang ngomong itu seorang kali ini. Itu bagaimana? Itu udah kacau sekarang, udah nggak mengajarkan. Yang penting pada berhasil itu aja. Nggak mendidik kan. Kalau zaman dulu kan di televisi kita acaranya apa? Aneka Ria Safari, itu lagi Kamera Ria, tontonan itu kan, ada lagi Mana Suka, itu kan macam dulu berita dalam dunia. Masa 99 televisi anaknya habis lama ciu gitu kan, matiin, ntar ada pelang menghaji rumah, matiin dulu berita. Kenapa? Ntar 10 lewat terus berita kita nonton televisi, udah gitu TV-nya hitam putih, rame itu nonton enak banget itu. Sekarang malah kalau kenapa ini zaman sekarang semakin enak tapi semakin jauh dari kesyukuran kita kepada Allah? Itu terkontaminasi kehidupan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Pada umumnya umat manusia sekarang terlalu cinta kepada dunia, lupa sama kematian. Zaman dulu orang syukurnya luar biasa, punya televisi keputih, bangga luar biasa. Artinya bangga apa? Memberikan kemudahan oleh Allah, ngajak tetangga, saudara, teman nonton televisi bareng-bareng. Ingat tuh dulu saya nonton televisi sampai ngepel rumah orang dulu sampai nonton TV. La haula wala quwwata illa billah. Ingatannya jatuh. Pak Ibrahim ingat juga sosok Allah. Mereka rame-rame itu nonton di pabrik tepung. Ya Allah, ya nikmat. Orang dulu karena janji Allah semakin bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat. Begitu tambahkan nikmat, lupa kita ini. Maka bersyukurlah Bapak-bapak masih mau melangkahkan, dimudahkan oleh Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, halaqah dzikri, mendengarkan sabda Rasulullah dengan mudah dan tidak terpaksa, terbiasa. Boleh dikatakan mudah menjadi kebiasaan dan menjadi konsumsi kita. Ketika sehari ini tidak mendapat nasihat, cari ke yang lain. Minggu ini tidak dapat nasihat, cari ke tempat yang lain. Itu namanya apa? Punya kebiasaan baik untuk apa? Hati biar kenyang, biar selalu makan, selalu minum. Makanan mulut mah di mana juga dapat gampang. Tapi makanan hati nggak setiapnya kayak gini mah di mana juga banyak. Tapi kalau makanan hati nggak sembarangan tempat. Harus 3 kali ya, Pak. Alhamdulillah. Tempat memberikan makan minum hati, tempatnya bersih. Orang-orangnya yang datang juga pada bersih, sekalipun mungkin tidak berpakaian mewah, tapi dia punya wudu, terpelihara daripada hadas besar dan hadas kecil. Coba kita tempat makanan jasmani kita, ke kafe, ke apalagi ke restoran dan sebagainya, emang dijamin punya wudu untuk mereka. Termasuk kita, mungkin batal wudu kita. Bahkan ketika kembali balik ke sejarah, subhanallah, kenapa saya Jenderal Sudirman Allah berikan kekuatan, kecerdasan berpikir dan keyakinan hatinya sekalipun beliau kurang sehat ditandu dalam peperangan. Apa jimatnya beliau? 1, lidawamil wudu. Orang selalu memelihara wudu. Buang angin
buruk-buruk butuh lagi. Kita mau buang terlalu kamu dikit lagi sebelum Isya ternyata lagi nih buang. Pokoknya belajar juga kita sama-sama. Aku pikir belajar doa itu agar bisa kita selalu belajar menanamkan punya wudhu. Tiap batal kita berwudhu, tiap batal kita berwudhu. Itu yang namanya jimat yang paling utama. Sebab orang yang bersih diri, bersih hati, insya Allah diberikan oleh Allah yang namanya karamah. Diberikan penglihatan mata hati, minimal bisa 3 aja berfungsi mata hati. Dalam kitab hadis kursi dalam bab awal itu kan, dalam kitab bisa terlibat juga disatukan. Saya nggak bagi tahu. Ada alhamu, ada hadis nafsi itu sampai kita melihat basyariah, penglihatan mata hati. Maka Rasulullah SAW diberikan oleh Allah keistimewaan 6-6-nya berfungsi. Mata hati itu ada 6. Apa? Jangan dibalik. Indra keenam. Ada indra keenam. Ada si indra ada 6 kali ya. Tidak 1 2. Jangan dibalik. Orang-orang ahli kanuragan dibalik bahasanya indra keenam. Terusin harus ke 7, ke 8, 9, 10, ke 11. Ini kan prinsip iman, Islam, ihsan. Iman ada 6 rukunnya, Islam ada 5, ihsan 1, 12. Mata hati ada 6, panca indera ada 5, jasad kita 1, 12. Ini ya, 12 mana sih? 12 ini 12. Jadi ketika orang Islam sudah berprinsip pada nilai-nilai rohani, pasti ilmu apapun yang berkaitan dengan agama dia pelajari. Masalah bisa atau tidak, Allah yang punya kemampuan dan kemampuan tentang ilmu. Kita hanya usaha. Nah, kayak sekarang kan yang lagi ramai di media sosial, yang katanya Banser yang anggota Dewan Oknumnya itu, yang ngomel-ngomelin Ustaz sepuh lagi, tunjuk. Nah ini sering saya tanya sama anak-anak itu, orang yang berilmu dengan orang yang berakhlak bagusan mana? Orang berakhlak bagusan mana? Orang pintar dengan orang berakhlak bagusan berakhlak. Bagusan mana orang hebat dengan orang berakhlak? Orang berakhlak. Kalau orang punya akhlak, jangan ilmunya banyak, sedikit juga dipakai. Kalau kita punya santun, punya sopan, punya cara yang sering kita bawakan, terus diceritakan. Dan anak sekarang coba, jangan karena anak orang tua gitu lewat aja loh. Nggak ada adabnya. Karena apa? Ilmu akhlaknya udah dihilangi di sekolah. Jangankan sekolah umum, sekolah agama aja, madrasah dan lain sebagainya. Sekarang dituntut untuk apa? Mengejar materi pembelajaran. Anak harus sekian. Dan ada hikmahnya juga sekarang ini. Dengan yang kayak begini, maka si menteri ngomong tidak ada target untuk proses penyelesaian pembelajaran tuntas. Yang penting anak tetap belajar bagaimana caranya. Ketika bulan-bulan biasa, bulan-bulan sebelumnya, mau nggak mau dalam 1 semester kita rata-rata 16 minggu harus tersampaikan dengan tema sekian, dengan judul sekian, dengan kondisi kompetensi dasar sekian, kompetensi Inggris sekian, harus sampai ke anak-anak kita dijauhin. Kalau udah masuk sekolah kita bukan jadi calis pun baca tulis gitu, cukup. Makanya mesti kita orang hebat, lulusan SK juga, lulusan SD. Karena apa? Ilmu dan akhlak yang ditanamkan. Kalau sekarang ilmunya doang banyak yang ditanamkan. Maka sangat prihatin sekali saya sebagai guru jika dituntut berbagai macam administrasi. Apalagi minggu ini jangan tidur sore-sore saya ngurusin HP, ada administrasi berubah tiap hari. Doain biar pengawas saya nggak lemesnya, masya Allah. Sehari bisa berapa dihubungi itu yang belum itu. Astagfirullahaladzim. Baik nasnya. Jadi ketaatan kita kepada Allah, pemahaman ilmu kita terhadap ilmu agama dengan ilmu dalam kehidupan dunia, kita akan lebih senang mempelajari ilmu kehidupan dunia karena sudah kelihatan nampak. Sudah nampak ketika kita belajar sendiri. Karena agama pelajarannya apa? Menuju kepada hal-hal yang gaib. Bukan berarti kita harus mengetahui yang gaib, tapi apa? Allah Maha Gaib, malaikat gaib, jin, setan, iblis gaib, surga, neraka gaib, pahala, siksa gaib. Maka dalam awal Al-Baqarah, alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hanya orang-orang beriman kepada yang gaib dan dia menegakkan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya untuk apa? Di jalan Allah.
Nah, maka ketika kita pelajari tentang ilmu fikih yang berkaitan dengan haid ini, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang tidak paham ilmu, khawatir di akhirat nanti kenapa anak istri perempuan tidak diingatkan tentang hukum fikih. Kita pura-pura nggak tahu, kita yang kena dosa, kita yang harus tanggung jawab sebagai suami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berat, maka yang pernah saya sampaikan, sering kita bahas juga, yang paling berat untuk pertanggungjawaban dalam kehidupan rumah tangga dunia sampai akhirat bukan nyari makan, minum, biaya, menafkahi anak istri kita, bukan. Mereka sudah punya jaminan dari Allah. Yang paling berat kita bagi suami adalah bagaimana menyelamatkan mereka semua dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita pahami juga. Adabnya bagaimana? Nah, adab untuk mengajarkan kepada anak istri kita ketika haid, jangan banyak satu. Imam Syafi'i menjalankan kepada kita, mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi menjelaskan tidak sembarangan untuk menyisir rambut. Satu pertama tuh. Yang kedua, jangan banyak memgunting-gunting kuku. Saat haid jadi kelihatannya kumal. Arti kumal di sini ada yang berdalil begini, Islam kan mencintai kebersihan kan. Memang lebih dulu an-nazafatu minal iman. Rasul mengajarkan kebersihan bagian daripada iman, tapi dalam ilmu hukum yang berkaitan dalam fikih, dalam ilmu agama ada kecuali. Maka kita pelajari ketika makan minum jangan main kalian begitu aja, dirasain dulu ibunya. Ada yang langsung makan langsung turun, nggak terasa enaknya. Ada yang dikunyah dulu lama, ada yang sebentar, ada yang gigit 2 kali langsung turun. Itu begitu juga. Begitu juga ketika kita pemahaman agama, ketika kita kurang paham, akhirnya hidupnya apa yang dia paham itu memang dijalani. Tapi ketika ada masukan yang berkaitan dengan lebih paham dalam keilmuan, diingatkan lebih repot lagi. Coba dan lihat. Ketika diingatkan, jangan banyak nyisir, kamu lagi haid. Lagi anak-anak yang masa-masa puber, aduh luar biasa itu. Kenapa? Ingin tampil ada masanya. Kita ingatkan, justru orang yang paham agama, punya adab, punya akhlak, orang perempuan itu akan lebih dicari laki-laki. Dia seksi mulai dalam keadaan melanggar aturan Allah dan Rasulnya, melanggar aturan agama hanya sesaat. Orang yang cantik dengan akhlak tidak akan pernah membosankan. Orang yang cantik dengan penampilan atau dengan performanya dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kurang jelek bagaimana itu Siti Hajar? Udah hitam melengkung jelek lagi. Jadi istri Nabi Ibrahim. Allah rubah hatinya. Untuk apa? Nilai Hajar. Padahal pembantu beliau, pembantu Nabi Ibrahim, khadimnya Nabi Ibrahim, tapi tiba-tiba cinta. Siti Sarah sempat cemburu, tapi ini perintah Allah, wahai istriku, jatuh cinta, punya anak Nabi Allah Ismail alaihi salam. Begitu dia beranjak besar, punya anak lagi dari Siti Sarah. Siapa? Nabi Ishak. Terus nah, jadi cinta dasarnya akhlak, subhanallah tuh. Nah, ketika cintanya dasarnya penampilan, tampan semata, terus lagi karena cantik semata, ada masa, pasti ada bosannya. Maka Rasulullah mengajarkan tentang pernikahan itu adalah pankihu timar'ati arba'in. Ini maknanya bentuk isim jama' dari arba'in isim. Nikahilah laki-laki dan perempuan oleh kamu perempuan, nikahi laki-laki, laki-laki nikahi perempuan. Pertama, 5 lihat karena hartanya, karena keadaan kehidupannya. Yang kedua, wali hasabihat karena keturunannya, latar belakangnya bagus ya, hartanya latar lewat belakangnya luas, latar belakang itu. Yang kedua karena lihasabihat keturunannya, lihat mak bapaknya tuh taat beragama atau tidak. Kan sering dapat cerita kita ketika datang dikunjungi nama seorang laki, dibawa martabak proposal 2 bungkus, anak diantepin, kagak ditolongin. Maka begitulah keadaan hidup-hidupnya. Dan bahkan anak-anak pernah lagi pamit sama orang tua pada zaman now ini seenaknya aja. Karena dengan kecanggihan teknologi dia komunikasi janjian di mana berangkat naik motor, makanya jangan mudah ngasih motor sama anak.
bisa memfasilitasi untuk berbuat maksiat tanpa disadari. Maka jam-jam tertentu kita pantau, jam sekolah, jam sebagainya harus kita pantau. Kita pantau aja masih susah mengendalikan mereka. Kembalikan kepada Allah, yang penting itu berusaha dan berdoa. Yang kedua, yang ketiga, perintah Rasulullah pada kita semua untuk mendapatkan jodoh itu wali jamaliha, cantik atau tampannya cantik bagi laki-laki, tampan bagi perempuan. Tapi ingat wasiat yang terakhir Rasulullah, setelahnya lima liha wali asabiha wali jamaliha wali diniha, yang keempat karena agama. Nyambung juga di yang lain, manakah li diniha siapa yang menikah seorang perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan karena agama Allah, Allah cukupkan segala kehidupan dunia akhiratnya. Rizki di sini cukup, bukan maknanya rizki, segala apa yang dia butuhkan. Maka Rasulullah akhiri dengan hadis yang di awal tadi, parbitin talibat syiarah, jika bukan karena agama maka celakalah kalian semua. Kalau karena harta, hartanya habis, hilang kasih sayang. Kalau karena keturunan sedikit percecokan, perselisihan di antara kita dengan mertua, dengan keluarga, hilanglah rasa perhatian. Begitu cantik makin tua makin peot kita kan, ganteng makin tua makin peot. Nah karena akan apa? Hilang rasa kebahagiaan. Tapi karena agama mau habis hartanya, mau benar ke keluarganya dia, mau udah tua, mau udah nenek, pasti akan terasa merasa apa muraqabah akan terpelihara, rasa saling merayu di antara kita itu. Di zaman Allah balik ke masalah bahasan kita dikit lagi tentang haid ini. Jadi kebiasaan orang haid minimal satu malam. Kedua adalah paling baiknya dibanding kebiasaannya pada umumnya 6 sampai 7 hari 7 malam, sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Jika orang itu galibnya 6 hari atau 7 hari dia dalam haid, maka masa sucinya dia 24 atau 23 harinya. Maka diperhati itu tadi, jangan sampai kita membablaskan diri atau tak peduli tentang keberadaan istri kita atau anak kita yang sudah akil balik, terutama perempuan yang sudah masanya haid. Di situ perhatian kita harus lebih, sholatnya harus lebih ditekankan, diperhatikan, diingatkan, baik yang laki-laki atau perempuan ketika sudah masuk akil balik. Dan kita membiarkan anak sholat satu waktu sholat, Pak, siap disisa 50 tahun di akhirat. Kita membiarkan anak kita pura-pura nggak tahu, bahkan ada teguran bagi anak kita. Anak kita udah wajib sholat satu kali waktu, kita biarkan, tidak diperintahkan, tidak dicontohkan untuk sholat, siap 50 tahun disisa di akhirat. Lah kalau pura-pura nanggung jawab pertanggungjawaban anak istri kita, dosa kita aja ya Allah. Dari mana tumpuk-tumpuk itu? Maka dikasihlah kesempatan oleh Allah bagi baik laki-laki atau perempuan masuk kitab Irsyadul Ibad, orang yang habis sholat jangan sampai lupa wirid man kawin dan bahwa kirdun. Berulang kali kita bahas barang siapa yang tidak pernah wirid setelah sholat, maka dia monyet. Berarti yang nggak sholat riaknya monyet, jadi nyet bunyi. Tasbih takbir selesai la ilaha illallah sari kalah tahun menguala lalu wa yuminta wala kulli syai'in. Jadi 100 jumlahnya. Masyaallah, dijamin Rasulullah ghufran khatayahu walau jabatul bahr. Allah ampuni kesalahannya, Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak air lautan, walaupun sebanyak buih lautan. Itu saking istimewanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, itu luar biasa. Jangan sampai kita lupa. Banyak juga sekarang kagum ya, doa itu harus pelan-pelan. Betul, surah Al-Baqarah penjelasannya. Tapi ketika kita yakin bahwa doa orang banyak akan lebih mudah, punya harapan banyak di hadapan Allah. Tapi ketika doa sendiri secara lafalnya belum begitu hafal, pasohahnya kita tajwidnya kurang begitu fasih, terus kita ingin yakin saya doa sendiri, silakan. Tapi ketika ada orang yang berdoa, usahakan kita aminkan, karena kita yakin dia juga sedang mohon sama Allah minta bahagia dunia sampai akhir. Yakin kan itu. Tapi yang doa dengan sombong juga harus ngerti isim jama, isim mufrad, karena untuk sendiri mantap untuk orang banyak begitu. Tapi ketika ada main, jangan main amin aja. Tapi ketika mengaminkan untuk diri orang yang sedang berdoa, kita dapat pahala. Untuk apa? Untuk mendoakan dia juga gitu. Jadi luar biasa itu Islam. Makanya
doa yang paling bagus doa bil lughatil Arabiyah. Doa adalah dengan bahasa Arab. Yang terus ini kita izin sebentar ya, saya berapa menit. Wa qulun nifasi, sedikit dinginnya nifas orang yang melahirkan, tidak yang melahirkan, majatun, sepeludahan, sekelipan mata, cuma begitu lahir anak keluar ada lagi sedikit-sedikitnya. Wa ghalibuhu, dan kebiasaan atau pada umumnya arba'una yauman, 40 hari. Dan kan banyak di media sosial kan yang sampai meninggal ya. Manusia bejat luar biasa, itu istrinya masih dalam keadaan nifas, diajak ke hubungan suami istri, istrinya tidak mau, menolak, dipaksa dan dibunuh istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Nikahnya syahwat, bukan karena agama, bukan karena taat. Jadi begitulah, nggak bisa mengendalikan. Yang wa aksaruhu situna yauman, sebanyak-banyaknya orang yang nifas adalah 60 hari, 60 malam, berarti 2 bulan. Nah, hal yang seperti ini walaupun kita sekilas kita penjelasannya harus minimal kita tahu sejelas-jelasnya. Anak suruh belajar supaya pertanggungjawaban nanti di akhirat nanti tidak terlalu berat untuk mempertanggungjawabkan anak istri kita yang berkaitan dengan nilai-nilai ketentuan beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah kepada Allah, kenapa kepada Rasulnya? Mencontoh baginda Nabi. Tidak mudah hidup kita ini, tapi tidak susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah diberatkan kepada seorang hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Di zaman yang Allah Subhanahu wa taala bahasan, jika kita bahas secara keseluruhan panjang sekali bahasannya ini tiga dokter ini. Jadi dari sini ini saya nanti pokok-pokoknya dari sini sampai kemarin. Jadi kita pokoknya yang paling utamanya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu proses dan keberadaan istri kita saat haid ataupun dalam posisi suci. Jangan, sekali lagi saya nitip, jangan masa bodoh suci atau tidak. Karena khawatir setelah dia suci dia lupa melaksanakan sholat karena kebiasaan beberapa hari dia nggak sholat, udah keenakan dia. Tapi dasarnya iman, insya Allah tidak akan pernah lupa. Hal yang demikian perlu kita awasi dan perlu kita pahami supaya kita bisa berkumpul lagi di akhirat kita dengan anak istri kita dengan ampunan ridha Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan para sholihin, para syuhada dan orang-orang yang taat kepada Allah, terutama orang yang takwa. Terlebih kita ingin berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Kullu jami'an astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana boleh menutup mati? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al zaman hada zaman ma'umma tabarakahu bi ba'di wa tabarakahu masumah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya mujibas sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين اللهم بك maaf segala kekurangan apapun kita insyaallah sholat bersama kita. Catat nama sholat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.